kalau diberikan itu sesungguhnya tidak bisa mengganjar atau memberi pahala orang yang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh walaupun 2 rakaat. Itu saja sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi sholat wajibnya, maka menggambarkannya dengan berapa kali dunia pahalanya kan nggak bisa digambarkan. Apalagi puasa yang oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dikatakan mendapatkan pahala tak terbatas, saking ya tak terbatas. Itu yang puasa. Jangan sampai kita puasa kita sia-sia. Tetap semangat menjaga keikhlasannya, semangat menjaga hal-hal yang mengurangi pahala puasa, semangat di dalam menjaga akal sampai batal dan seterusnya, itu tetap semangat. Kemudian yang kedua, amalan yang baik pula, yang utama pula dalam Ramadan setelah puasa adalah qiyamul lail ataupun tarawih. Maka Rasulullah mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka puasa kita, puasa, salat tarawih kita, qiyamul lail kita, maka barang siapa yang beriman, kalau kita sudah beriman kemudian ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, menjaga benar-benar sholat berkualitas, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Oleh sebab itu hadis ini mengatakan dia tarawih di rumah maupun dia di masjid sama saja. Maksudnya tarawih itu adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh sebab itu tetap semangat walaupun kita semua, antum-antum yang masjidnya sedang di lockdown misalnya, sholat di rumah sama keluarganya, tetap semangat, tetap terus mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jangan sampai kita merasa bersedih karena merasa seolah-olah ibadahnya nggak berkualitas. Jangan sampai seperti itu. Justru kita harus bersedih kalau masih punya perasaan seperti itu. Masih perasaan seolah-olah kok ibadahnya jadi nggak jadi nggak berkualitas ya misalnya. Maka kita harus bersedih. Maksudnya adalah ketika kita harus sama-sama menjaga kualitas ibadah kita baik di masjid maupun di rumah. Jangan sampai menurun kualitas ibadah kita, terutama qiyamul lail. Kemudian berikutnya adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Jadi Rasulullah SAW itu setiap Ramadan itu hafalan beliau dicek oleh malaikat Jibril, hafalan Qurannya. Kemudian apalagi di 10 malam yang terakhir itu juga, maka dan juga para ulama itu berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Kalau kita mencontoh ulama yang masyhur, misalnya Imam Syafi'i, itu kan sekali Ramadan itu kan khatam 60 kali. Jadi sehari khatam 2 kali. Nah, mengapa begitu bersemangat kaum muslimin, para ulama atau salafus soleh di dalam membaca Al-Quran, dalam tilawatul Quran, sampai ada yang khatam tadi seperti Imam Syafi'i tadi 60 kali, kemudian ada berapa kali karena memang Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan untuk tilawah Al-Quran. Ramadan adalah untuk mengkaji Al-Quran. Ramadan adalah bulan untuk berdekatan dengan Al-Quran. Dan membaca saja itu Rasulullah memberikan motivasi, itu adalah satu huruf satu kebaikan. Itu hadis tersebut adalah ketika di luar bulan Ramadan. Jadi kalau di luar bulan Ramadan itu kan satu huruf satu kebaikan. Tetapi ketika di bulan Ramadan adalah dilipat gandakan. Menurut Imam Ibnu Rajab juga sama, termasuk pahala membaca Al-Quran itu di bulan Ramadan adalah tak terbatas pahalanya. Kalau di luar bulan Ramadan satu huruf satu kebaikan, maka kalau bulan Ramadan berarti intinya lebih dari itu. Hanya Allah yang tahu dilipat gandakan berapa kali. Maka jangan sampai kita mensia-siakan
tilawatul Quran, jangan sampai waktu kita disibukkan untuk tadi bersosmed misalnya, atau game dan seterusnya. Karena tadi membaca Al-Quran luar biasa pahalanya. Kemudian perbanyak sedekah. Kemudian karena waktunya ada tanya jawab ya sudah. Ya, jam 11 waktunya habis ya. Ya, kemudian terutama di 10 hari terakhir, maka istilah malam tersebut dengan melakukan kebaikan, sholat malam kita, karena ada satu malam yang pahalanya itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau misalnya pada malam hari di 10 hari terakhir itu kita khatam satu juz, maka seolah-olah kita sudah mengkhatamkan Al-Quran selama 1000 bulan atau 80 tahun lebih lah. Jadi kan luar biasa. Maka ini salah satu yang membuat umat Nabi Muhammad SAW itu bisa mengalahkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Itu salah satunya Allah menganugerahkan Lailatul Qadar pada umat Islam, pada umat Nabi Muhammad SAW, yang pahalanya, kebaikan dari umat Nabi Muhammad bisa mengalahkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Tentunya selain Nabi dan Rasul ya, itu walaupun umur umat Nabi Muhammad, ibadah mereka ada yang sampai 1000 tahun, ratusan tahun ya, kita hanya kurang lebih 60 tahun atau 70 tahun itu umurnya. Tetapi mengapa umat Nabi Muhammad nanti secara kualitas ibadahnya lebih mendahului mereka dan masuk surga lebih dulu? Salah satunya adalah umat Nabi Muhammad SAW diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada sesi tanya jawab Ustazah atau 10:48 ya.